Jumpa lagi Sobat Panenka Football News, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini akan membahas profil lengkap Pascal Struijk. Nama lengkap, Pascal Augustus Struijk, lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1999 yang kini berusia 25 tahun. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, dari keluarga multikultural. Ia memiliki darah keturunan Indonesia yang diturunkan dari nenek atau kakeknya yang lahir di Indonesia sebelum pindah ke Belanda. Meskipun ia telah mewakili tim nasional Belanda di level U17 dan U21, Struijk tetap memiliki ikatan emosional dengan Indonesia dan masih bisa membela timnas Indonesia. Latar belakang keturunan Indonesia ini membuatnya berpotensi membela tim nasional Indonesia jika syarat administrasi dan naturalisasi terpenuhi. Hal ini sempat menjadi sorotan para pecinta sepak bola di Indonesia, mengingat Struijk bisa menjadi aset berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia dengan pengalaman yang dimilikinya di Eropa. Pascal Struijk memulai kariernya di Belanda, di mana ia bergabung dengan Akademi ADO Den Haag dan kemudian pindah ke Feyenoord. Pada 2016, ia memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Akademi Leeds United. Pada 2018, Struijk dipromosikan ke tim utama Leeds United dan membuat debutnya di EFL Championship pada Maret tahun 2019. Saat Leeds United promosi ke Liga Premier Inggris pada akhir musim tahun 2019 sampai tahun 2020, Struijk menjadi bagian integral dari skuad yang dilatih oleh Marcelo Bielsa. Struijk mulai mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Liga Premier sejak musim tahun 2020 sampai tahun 2021, berkat kemampuannya yang dapat diandalkan di lini belakang. Dalam beberapa musim terakhir, ia menunjukkan konsistensi yang luar biasa, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Pascal Struijk memiliki kemampuan bertahan yang solid dan beberapa keunggulan teknis yang membuatnya menjadi andalan di lini belakang Leeds United. Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 di Championship, Struijk telah tampil sebanyak 9 pertandingan dengan total waktu bermain 810 menit. Di musim ini, Struijk mencetak 1 gol dan tidak mencatatkan assist. Ia rata-rata bermain penuh selama 90 menit di setiap pertandingan yang diikutinya. Dengan postur tubuh setinggi 190 cm, Struijk sangat kuat dalam duel-duel udara, baik saat bertahan maupun dalam situasi bola mati seperti tendangan sudut. Kekuatan fisik dan tinggi badan ini memberinya keunggulan untuk menghalau serangan lawan dan menjadi ancaman dalam situasi set piece di kotak penalti lawan. Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, baik dalam melakukan tackle maupun memotong jalur umpan lawan. Ia juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, yang membuatnya seringkali mampu menggagalkan peluang lawan. Keunggulannya adalah kemampuan passing yang baik. Sebagai bek tengah modern, Struijk tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga mampu memulai serangan dari lini belakang dengan operan-operan akurat, baik itu operan pendek maupun operan panjang. Struijk memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Selain sebagai bek tengah, ia juga dapat berperan sebagai gelandang bertahan. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih dalam meracik taktik dan formasi tim. Dengan usianya yang masih 24 tahun, Struijk memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Ia dapat menjadi pemain kunci bagi Leeds United di Liga Premier Inggris atau jika memilih pindah ke klub lain, Struijk bisa menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Jika Struijk memilih untuk membela timnas Indonesia, ia bisa menjadi bagian penting dalam memperkuat lini pertahanan dan memberikan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Struijk bukan hanya menjadi contoh pemain muda yang sukses di Eropa, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain keturunan Indonesia yang bermimpi untuk berkarir di kompetisi sepak bola top dunia. Jika Struijk benar-benar memilih untuk membela Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia, yang tengah berusaha membangun tim yang lebih kompetitif dan berdaya saing di tingkat Asia. Kehadiran Struijk diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, memperkuat sektor pertahanan, dan membawa pengalaman internasional yang berharga bagi para pemain muda di timnas. Bagaimanapun, keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Struijk dan pihak terkait. Penggemar sepak bola di Indonesia tentu berharap yang terbaik, baik untuk Pascal Struijk maupun timnas Indonesia, terlepas dari hasil akhir yang akan diputuskan nanti. Nah, demikianlah video kita kali ini.
Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit.